wabarakatuh. Lahdan Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam muqritin wa lidihim syadillahi lahul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana hadratin rabbana subhana qadiril wa imatil arba'il alamin. Subhana hadratin al-karim al-karim ya rasul wa amara. Subhana hadratin al-qadar rabbana subhana subhana qaddasallahu sarrahu derajat siratal subhana hadratin ila ra'i jadi subhana hadratin ya wasina dalam masjid taqwa wal madrasah sunnah ya wal ma'adanat wal banat wal asiyat wal ma'adina syubban al madri wa qad yawmul qur'an al-mudi wal mu'allimina fiha wal muta'allimina fiha wal waqifina wal musallina nadra subhana billahi wa hadrati jami'a madal qur'an wa rawati madruki wa jami'a mukrika wa qaribana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida mukran syama nabi wa sallallahu alaihi wa derajat rasulih Subhana hadrati ila jami'il muslimin jami'an madal qura wa radimul jami'u kunna sahada sallallahu alaihi wa sallam qad sallallahu sallallahu wa derajat zalati hadratina syuhra syuhra hadi asyamul rasul wa sallallahu wa sallallahu syuhra hadrati ila al-malik hadrati rasyadu ibad asyamul wa jawi wa sallallahu wa sallallahu syuhra hadrati ila rajizani syarana wa rajulun hadrati ila ruhi min hadhal majlis subhana hadrati ila rahmatina abaina wa derajat jadana wa masyayikh masyayikhina syadillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu. Qala Jibril alaihi salam, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqatun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kita semua berupa kesehatan, kenikmatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini. Semoga setiap langkah kaki kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salatu serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkah bacaan surat tersebut apa yang menjadi hajat kita baik dunia maupun akhirat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, lebih-lebih syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, menginjak kepada makalah yang ke-9, yaitu berkaitan tentang
hidup berpisah dan balasan. Yang mana keterangan ini dijelaskan dari malaikat Jibril. Beliau berkata kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tasi'atu, adapun maqalah yang ke-9. Qala, berkata siapa? Jibril alaihissalam, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ish ma syi'ta, ish hiduplah hiduplah ma syi'ta sebagaimana kehendakmu, fa innaka maka sesungguhnya engkau mayyitun itu akan meninggal dunia. Jadi pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah, isma syi'ta, hiduplah engkau sesukamu, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau juga akan meninggal dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa di muka bumi ini nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kita hidup ini terserah mau berbuat baik ya terserah, mau berbuat jelek terserah. Akan tetapi itu semua nanti ada pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap kalian adalah seorang pemimpin, minimal pemimpin keluarga. Seandainya toh belum berkeluarga, pemimpin dari dirinya sendiri. Wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap pemimpin itu nanti akan dimintain pertanggungjawabannya. Jadi hidup ini untuk apa? Itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dikarenakan ibadah kita, maksiat kita itu tidak mempengaruhi kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya seluruh makhluk di muka bumi ini menyembah Allah, tidak akan menambah kekuasaan Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Dan juga seandainya seluruh makhluk di muka bumi ini bermaksiat kepada Allah, maka niscaya juga tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada intinya makhluk ketika diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah, toh itu nanti kembali kepada dirinya sendiri, dirinya masing-masing. Itu yang pertama, pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Wa ahbib, dan mencintailah, man syi'ta, terhadap seseorang yang engkau inginkan. Cintailah orang yang kamu inginkan atau kamu kehendaki. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau mufariquhu, juga akan meninggalkannya. Jadi dalam kita mencintai, entah itu anak kita, istri kita, keluarga kita, harta benda kita, itu harus didasari cinta karena
Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta yang sejati, cinta yang hakiki, yaitu cinta dikarenakan atas dasar landasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi uhibbuka fillah, aku cinta karena engkau. Uhibbuka, aku cinta kepada engkau dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam mencintai apapun itu, entah itu keluarga maupun materi, biasa-biasa baik. Kembali lagi, jangan terlalu berlebih-lebihan dalam mencintai. Karena apa? Ketika berlebih-lebihan dalam mencintai, ketika nanti waktunya berpisah, maka akan merasa Allah itu tidak adil, Allah itu tidak bijaksana, tidak terima. Nah, ini yang kurang pas. Jadi wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah engkau kepada seseorang, maka sesungguhnya engkau akan meninggalkannya. Ya, ketika cinta itu didasari atas dasar cinta kepada Allah, ketika ditinggalkannya ya biasa-biasa saja. Sebagaimana dulu waktu Ramadan kita mengkaji filosofinya tukang parkir, entah itu parkir kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi dia itu diamanai kendaraan, akan tetapi dia tidak memasukkan cintanya kendaraan itu ke dalam hatinya. Maka ketika kendaraan itu diambil, ya ikhlas-ikhlas saja. Si tukang parkir ini, juru parkir ini. Nah, harusnya kita semua ini belajar menjadi seorang tukang parkir. Karena anak kita, istri kita, pasangan kita, harta benda kita, ini adalah semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika sudah menyadari semua itu, fa innaka mufariquhu, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya, maka tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa terluka, bahkan hanyut dalam kesedihan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama ialah hiduplah sesuka engkau, maka sesungguhnya engkau akan meninggal juga. Dan cintailah orang yang engkau kehendaki, siapa saja yang engkau kehendaki. Fa innaka mufariquhu, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Yang ketiga ialah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wa'mal ma syi'ta, dan beramallah sesuka engkau. Wa'mal ma syi'ta, dan berbuatlah sesuka engkau. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau majziyun bih, akan menerima balasannya. Makanya tadi sebagaimana yang pertama, jadi dalam kita hidup di muka bumi ini sudah terserah, mau ibadah ya silakan, mau enggak ya silakan, mau menolong orang silakan, tidak silakan. Fa innaka majziyun bi, maka sesungguhnya dalam engkau hidup di muka bumi ini, apabila engkau melakukan sekecil apapun, entah itu kebaikan maupun keburukan, maka akan dipanggil oleh, ketika nanti menghadap Allah, akan dibalas sesuai dengan amal kita.
Makanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal walaupun amalnya itu sebiji sawi kebaikannya, maka kelak akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika beramal kejelekan sekalipun, biarpun itu tipis, kecil, bahkan katakan mungkin tidak kelihatan, akan tetapi semua itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman terkadang itu kita terlena seenaknya sendiri dalam kehidupan di muka bumi ini, bahwasanya kebanyakan manusia ini tidak sadar bahwasanya semua itu nanti akan ada balasannya. Nah, ketika sadar, oh saya nggak mau dicubit, berarti saya nggak boleh cubit. Saya nggak mau digosipi, berarti saya nggak boleh gosip. Saya nggak mau ibaratnya disakiti, maka jangan menyakiti orang lain. Apabila kita suka diperlakukan baik, maka kita harus berbuat baik kepada sesama. Jadi ibaratnya ini adalah sebuah amal yang wa'mal masyita. Kita itu dibebaskan mau berbuat baik ya monggo, mau berbuat jelek ya silakan, akan tetapi ada rim, fa innaka majziyun. Nah, rimnya itu kamu mau berbuat apapun itu, akan tetapi nanti ada balasannya. Kalau bahasa di agama saudara kita non muslim, ingat akan ilmu tabur tuai. Apa yang kita tabur, apa yang kita tanam, itu nanti yang akan kita panen. Apabila kita menanam kebaikan, maka akan kita panen kebaikan. Begitu juga sebaliknya, ketika yang kita tanam ini adalah sifat yang kurang baik, maka kurang baik pula nanti yang akan kita panen, akan kita terima. Nah, di dunia ini adalah tempatnya beramal, sedangkan di akhirat adalah tempatnya balasan. Akan tetapi perlu diketahui bahwasannya sebelum kita dibalas oleh Allah, entah itu berupa kebaikan maupun kurang baik, itu sesungguhnya sudah bisa kita rasakan di dunia ini, tidak menunggu nanti di akhirat. Karena yang namanya surga ini ada kenikmatan, ini ada kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Akan tetapi kenikmatan yang diberikan di muka bumi ini tidaklah seberapa. Jadi itu tadi pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mengamalkannya, bisa mengikutinya dan menjaganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa qul wa khadir sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma as'aluka ilman nafi'an warzuqni fahma wa 'amalan shalihan taqabbalan wa rizqan wasi'an. Allahumma
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.